Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Aisyah Mutmainah binti Andi Besar dengan nomor NIM 47125.026. Jadi, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara penggunaan formula pada Excel. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Let's get started. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu VLOOKUP? Jadi, VLOOKUP itu kita gunakan untuk mengambil data dari tabel bantu secara horizontal atau lurus. Nah, adapun VLOOKUP kita gunakan untuk mengambil data dari tabel bantu secara vertikal atau tegak dari atas ke bawah. Oke, jadi pertama tuh kita siapkan tabel. Di tabel ini kita sudah mengisi dengan data pengeluaran kita selama 1 bulan. Cuma tidak semua bagian pada tabel terisi penuh. Jadi kita sudah menginput data pengeluaran kita selama 1 bulan, yaitu pada bulan Oktober. Mulai dari nama barangnya apa saja, tanggal berapa, ID kebutuhannya apa, harganya berapa, dan juga jumlah barangnya. Sebelumnya, untuk mengisi tabel pengeluaran ini, kita membutuhkan 2 tabel bantu. Yang pertama, tabel bantu jenis kebutuhan. Yang kedua, tabel bantu jenis barang. Untuk mengisi tabel jenis kebutuhan ini, kita membutuhkan tabel bantu jenis kebutuhan. Karena kita mengambil data dari tabel bantu secara vertikal, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi yang pertama di sini, kita tulis sama dengan terus rumus VLOOKUP. Kemudian kita pilih ID kebutuhan, lalu titik koma atau koma, kemudian blok tabel bantu jenis kebutuhan, dan tekan F4 pada keyboard, lalu titik koma, lalu ketik 2, lalu tutup kurung dan tekan enter. Nah, sudah dapat nih hasilnya. 0 kan primer. Terus karena sudah kita tahu, kita taruh kursor di kanan bawah, terus kita tarik dari atas ke bawah. Otomatis tabelnya kan terisi semua. Nah, selanjutnya mengisi tabel jenis barang. Untuk mengisi tabel jenis barang ini, kita menggunakan 2 fungsi. Yang pertama fungsi if, dan kemudian fungsi VLOOKUP. Kenapa sih VLOOKUP? Karena kita mengambil data dari tabel bantu itu secara horizontal atau garis lurus. Jadi yang pertama kita tulis sama dengan, lalu ketik fungsi if, dan kita pilih harga. Lalu kurang lebih sama dengan 20.000 dan titik koma. Masukkan fungsi VLOOKUP dan tambah dengan kata minimum. Titik koma, lalu blok tabel bantu jenis barang. Dan tekan F4, titik koma, lalu ketik 1, ditambah kata false, lalu tutup kurung. Lalu kita masukkan kembali fungsi if dan VLOOKUP seperti yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ini tuh dibaca, jika harga kurang dari atau sama dengan 20.000, dia akan menampilkan kata minimum. Dan jika harga kurang dari atau sama dengan 50.000, dia akan menampilkan kata medium. Dan selain yang memenuhi syarat, dia akan menampilkan kata maksimum. Kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya mengisi tabel total harga per jenis barang atau per item. Nah, caranya tuh gampang banget. Tinggal sama dengan, terus kita kalikan harga dengan jumlah barang. Nah, perkalian pada Excel itu kita menggunakan simbol bintang. Jika sudah, tinggal taruh kursor di pojok kanan bawah, lalu kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya mengisi modal. Modal ini tuh uang bulanan kita. Kayak misalnya, uang bulanan kita 500.000. Kemudian kita mengisi selisih. Nah, bagaimana sih cara mengisi selisih itu? Caranya tinggal sama dengan, terus kita kurangkan modal dengan total harga. Enter. Nah, setelah itu kita isi deh modal di bagian sini. Karena kan uang kita kan sudah 497.000. Jadi otomatis kita di sini klik sama dengan, terus kita pilih selisih. Dan klik enter. Otomatis uang kita tuh sisa 497.000. Terus kita hitung lagi selisihnya. Kita hitung selisihnya tuh tinggal di sini kita tarik ke arah bawah. Nah, udah selesai. Tapi belum selesai di sini. Nah, di bagian modal ini juga kita tarik ke bawah. Dari atas kita tarik sampai bawah. Oke, terus gimana sih cara mengisi sisa uang? Sisa uang kita dapat dari L17, jadi tinggal kita ketik sama dengan, terus kita pilih L17 dan tekan enter. Nah, otomatis sisa uang kita itu 143.000. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menghitung total dari suatu data, kita menggunakan rumus sum.
Jadi langsung saja kita ke contoh penerapannya. Jadi di sini tuh kita akan menghitung berapa sih total pengeluaran kita selama sebulan. Dengan cara ketik rumus sum, lalu kita blok tabel total harga per item dari atas sampai bawah, lalu klik enter. Otomatis kita jadi tahu deh berapa sih total pengeluaran kita selama sebulan, yaitu 387.000. Setelah tabel data pengeluaran kita selama 1 bulan terisi, waktunya mengisi parameter. Parameter ini kita gunakan sebagai bantuan dalam kita membuat diagram nantinya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari nilai tertinggi dari suatu data, kita menggunakan rumus max. Langsung saja ke contoh penerapannya. Jadi di sini tuh kita akan mencari nilai tertinggi atau nilai max dari harga. Jadi tinggal masukkan rumus max, lalu kita blok deh yang mau kita cari itu apa. Karena saya mencari harga, jadi di sini saya akan blok tabel harga. Dari atas kita blok sampai bawah, terus klik enter. Nah sekarang jadi ketahuan deh nilai tertinggi dari total harga per item tuh berapa. Jadi nilai tertingginya tuh 110.000. Oke, selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin mencari nilai terendah dari suatu data, kita menggunakan rumus min. Mari kita langsung ke contoh penerapannya. Jadi di sini kita akan mencari nilai minimum atau nilai terendah dari total harga per item. Caranya itu kita masukkan rumus min, terus kita blok deh tabel total harga per item dari atas sampai bawah, terus klik enter. Jadi kelihatan deh nilai terendah dari total harga itu berapa sih, yaitu Rp3.000. Nah kalau misalnya teman-teman ingin menghitung rata-rata, bagaimana sih caranya? Caranya tuh kita menggunakan rumus average. Langsung saja ke contoh penerapannya. Jadi di sini kita akan menghitung rata-rata dari total harga per item. Nah, tinggal kita masukkan rumus average, lalu blok tabel total harga per item dari atas sampai bawah, lalu klik enter. Nah, jadi akan terlihat nilai rata-rata dari total harga per item itu berapa, yaitu Rp27.462. Pertama, pilih insert pada bagian reborn. Jadi caranya itu kita blok tabel yang ingin dibuatkan diagramnya. Di sini saya blok tabel parameter. Ada menu bar chart. Nah, di sini tuh kita bisa memilih untuk mau bentuk diagram bagaimana sih? Ada 2D column, 3D column, 2D bar, 3D bar. Nah, misalkan di sini saya pilih 3D column. Di sini kalian bisa pilih mau yang bagaimana. Misalkan saya memilih yang ini, maka akan terbuat diagram secara otomatis. Di sini kita bisa lihat diagram max-nya. Dia ada di antara rentan 100 sampai 20.000. Kita lihat benar, dia ada di 110.000. Terus diagram minimumnya itu ada di 0 sampai 20.000 rupiah. Nah, bisa kita lihat nilai minimumnya adalah 3.000. Apakah betul? Iya, betul. Nah, sedangkan pada diagram average dia ada di rentang 20.000 sampai 40.000. Hal ini sesuai dengan isi tabel pada parameter. Di sini kita juga bisa membuat bentuk diagram yang lain. Caranya itu sama seperti tadi. Misalnya di sini saya ingin membentuk diagram lingkaran, maka dia akan otomatis terbuat. Di sini kita juga dapat mengubah style diagram kita. Caranya tinggal menekan logo kuas, lalu kita bisa pilih deh mau style yang bagaimana. Di sini stylenya ada banyak macam. Misalnya saya mau milih style ini. Nah, di sini juga tuh kita bisa mengubah colornya, mau bagaimana. Selesai. Jadi di sini kita telah mengisi semua tabel data pengeluaran kita selama 1 bulan. Mulai dari tabel jenis kebutuhan, nama barang, jenis barang, tanggal, ID kebutuhan, harga, jumlah barang, total harga per item, modal uang bulanan, dan juga selisihnya. Dan yang paling penting, kita telah berhasil membuat diagram pengeluaran kita selama 1 bulan. Oke, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih, dadah semuanya. Assalamualaikum.